Hai guys, ada FUD Binance yang sekarang beredar yang dimunculkan oleh Forbes sendiri, di mana ini soal USDC-nya itu tidak dijamin 100%, dan Coinbase juga mengumumkan bahwa mereka akan mensuspend trading BUSD di tanggal 13 Maret. Ada technical analysis BNB, apakah dampak daripada pengumuman ini? Ada juga analisa harga Bitcoin dan juga Avalanche. Analisa harga Bitcoin secara jangka panjang, adopsi Metaverse yang semakin bertambah, dan juga pendapat dari Aditya Kusno soal ekonomi makro. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame daily-nya, di mana close kemarin itu adalah merah, ada wick ke atas dan ke bawah. Jadi ini masih sideways saja kalau kita lihat daripada close-nya. Hari ini dimulai dengan sedikit penurunan. Harga itu rejected pas di daerah 23.800, 23.900 yang kemarin saya bilang di videonya tersebut, di mana ini merupakan garis support yang tadinya menopang harga Bitcoin sekarang menjadi resistance. Ada rejection yang cukup keras dari situ, dan kalau kita lihat di time frame 4 jamnya ini, harga berusaha untuk menembus di atas daripada RSI 50, RSI-nya itu masih di bawah 50, jadi masih bearish. Ada green dot, jadi ini bisa menjadi macam sinyal untuk naik, tapi ini masih bercampur ya antara bear dan bull-nya untuk time frame 4 jamnya. Beberapa level penting yang kita perlu ketahui adalah tetap di sini 23.900-nya. Kalau misalnya bisa naik ke atas, maka dia bisa ke daerah yang lebih atas lagi, yaitu di sekitar Fibonacci Golden Pocket-nya, yaitu di harga 24.300. Jadi di harga yang ada di sini, dan bisa juga kadang-kadang ke 78,6-nya itu di 24.700. Kalau misalnya ini kelihatan bearish, maka dia akan bisa ke garis support yang ini, di mana pola besarnya itu adalah rising wedge, yaitu yang seperti ini, di harga 23.100, 23.200 tergantung kapan dia akan menyentuhnya. Sekarang kita akan membaca untuk Coinbase yang mengumumkan bahwa mereka akan mensuspend trading BUSD tanggal 13 Maret. Ini dikarenakan oleh SEC yang melarang Paxos untuk mencetak BUSD lagi. Jadi BUSD itu tidak dicetak oleh Binance sendiri, tetapi dicetak oleh pihak ketiga, sehingga ada rasa kepercayaan dari situ untuk orang-orang yang menggunakan BUSD. Sekarang BUSD tidak layak untuk kita pegang lagi untuk menjadi stable coin, jadi lebih baik kalau misalnya teman-teman masih punya BUSD, ganti ke USDC atau USDT ya teman-teman. Dari market cap-nya itu juga sekarang posisinya lagi menurun terus, jadi orang semakin banyak yang meninggalkan BUSD, tetapi masih bisa ditradingkan di situ ya. Dan ini ada analisa dari Forbes sendiri, Binance memindahkan stablecoin sebanyak 1,8 miliar dolar jaminannya itu kepada hedge funds tahun lalu. Ini artinya ada sekitar 1 miliar lebih token yang dibilang sebagai USDC yang dijaminkan oleh Binance ini, itu tidak ada jaminannya, meskipun Binance itu mengklaim bahwa 100% itu di back. Jadi ini muncul di artikel Forbes di hari Senin ya teman-teman. Binance mentransfer jaminan ini ke hedge fund, juga ke Alameda ya. Jadi ini herannya ya, dari informasi ini ke Alameda, padahal mereka itu tidak terlalu akur itu sebenarnya, dan juga Binance sendiri juga sudah semacam putus hubungan dengan mereka sebelum tahun 2022 setahu saya, tanpa memberitahukan informasi ini kepada customernya. Dari data blockchain tanggal 17 Agustus sampai awal Desember yang diperiksa oleh Forbes, Chief Strategy Officer daripada Binance, Patrick Hillman, itu memberitahukan kepada Forbes kalau penggerakan atau pemindahan uang ini dari wallet ke wallet itu merupakan praktek yang biasa, wajar, dan tidak ada masalah. Tidak ada pencampuran uang yang terjadi di sini. Juru bicara Binance juga memberitahukan kalau mereka tidak pernah menginvest menggunakan aset-aset usernya tanpa memberitahukannya terlebih dahulu. Transaksi yang diidentifikasi oleh Forbes ini itu ada hubungannya dengan manajemen wallet internal, kata juru bicara tersebut, dan tidak memberikan efek kepada jaminan aset-aset yang dimiliki oleh pengguna. Jadi mereka sedang melakukan proses untuk memanage jaminan-jaminan yang ada di wallet ini untuk jangka waktu yang panjang dan bisa diverifikasi secara on-chain ya. Jadi mereka mau mengarah ke proses yang semi-otomatis seperti ini. Nah, ini ada FUD yang cukup menyita perhatian ya teman-teman, karena ini muncul dari Forbes. Mungkin ini adalah semacam gerakan yang terkoordinasi untuk menyerang Binance sendiri. Ini bersamaan munculnya dengan Coinbase yang mengumumkan suspensi tersebut ya teman-teman.
efeknya kepada harga Binance bagaimana harga BNB ada penurunan sedikit, tidak terlalu banyak ya teman-teman, dan sekarang masih berada di dalam pola triangle-nya ini dan akan melakukan breakout apakah ke atas atau ke bawah kita tidak tahu. RSI-nya itu masih di bawah 50, money flow masih hijau, jadi masih ada hal-hal yang bullish di sini dan ada potensi ada green dot di sini juga. Kita harus lihat price action-nya dia akan ke bawah atau ke atas. Untuk beberapa hari ke depan ini maksimal itu sekitar 4 hari kita bisa tahu hasilnya teman-teman. Dan ini juga akan tutup bulan Februari juga. Harus bertahan di atas daily moving average warna kuning ini agar bisa bullish kembali. Posisi sekarang berada di bawah jadi agak bearish. Koin selanjutnya adalah Avalanche, di mana ini merupakan request daripada teman-teman. Posisi sekarang adalah dia close di bawah daily moving average 50 ini, dan ini merupakan pertanda awal bearish, bisa ke daerah yang lebih bawah lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia gagal close di atas daily moving average 50 ini, maka dia akan melanjutkan pergerakan harga ke bawah. RSI juga sudah berada di bawah 50, money flow masih hijau, tetapi ada red dot. Mirip sekali dengan yang terjadi di bulan Agustus 2022, di lingkar warna merah ini sempat naik ke atas tembus daripada daily moving average ini dan turun ke bawah, breakdown, bertahan, habis itu melanjutkan pergerakan harga ke bawah. Jadi mungkin akan bisa seperti ini kalau kita lihat dari fraktalnya. Sekarang kita akan melihat analisa jangka panjang untuk harga Bitcoin. Ini adalah 200 daily moving average itu digabungkan dengan realized price-nya membentuk dua garis warna biru dan orange ini, dimana kalau misalnya terjadi cross maka akan mengindikasikan kalau bottom itu sudah terjadi. Pertama kali terjadi di tahun 2015, 5 Mei 2015, cross, kemudian memang sempat naik, terus turun lagi, tetapi dari situ langsung mengalami new all time high yang dahsyat ya. Bisa sampai ke 17.000 dari harga 280. Di bulan April 2019 ini juga terjadi cross tersebut dan kita bisa lihat harganya itu naik sampai ke 69.000. Sebentar lagi akan terjadi cross tersebut, mungkin di bulan Maret akan terjadi cross tersebut dan ini akan menandakan bull market yang baru. Saya lebih prefer ke super cycle yang seperti ini di tahun 2017-2018 ya teman-teman. Adopsi metaverse makin bertambah di mana beberapa perusahaan besar Jepang itu melakukan langkah-langkah metaverse-nya. Fujitsu dan Mitsubishi akan melihat untuk membuat yang namanya zona ekonomik metaverse Jepang. Ini bullish sekali dan cocok untuk orang-orang Jepang yang memang suka akan teknologi dan metaverse kayak gitu. Jadi adopsi menurut saya akan mudah dilakukan oleh orang-orang Jepang asal memang VR-nya itu nyaman untuk dipakai. Jadi harus ada teknologi yang berkembang dulu seperti kita nyaman menggunakan VR, baru orang-orang akan mulai menggunakannya. Ada berita besar juga dari Guts Unchained di mana dia meluncurkan yang namanya testing pre-alpha untuk game di mode mobile-nya, bisa main di mobile. Biasanya ini hanya di PC saja dan eksklusif hanya untuk pemain-pemain Guts Unchained yang sudah main setidaknya satu game antara 1 sampai 12 Februari. Jadi kenapa saya bawakan ini? Karena Guts Unchained itu menurut saya adalah game trading card blockchain yang terbaik ya yang kita punya sekarang ini. Ada banyak sekali game-game trading card yang lain juga, tetapi Guts Unchained adalah salah satu yang pertama dan yang terbesar. Harga koinnya itu juga lumayan rendah sekarang di sekitar $0,3 dan menurut saya ini dekat sekali dengan all time low-nya. Bukan financial advice, tapi saya memiliki koin Guts ini dan saya melihat ada potensi besar untuk kedepannya untuk Guts Unchained dan tokennya ya teman-teman. Pemain-pemain bisa mendapatkan uang ketika mereka memainkan game ini. Dan kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Aditya Kusno ketika dia mereply tweet daripada Isabelnet. Isabelnet sendiri dia bilang kalau apakah investor Amerika Serikat ini lebih baik memprefer saham internasional daripada saham-saham Amerika Serikat. Kalau kita lihat chart yang menarik ini, di mana ketika Great Depression waktu itu 1930, saham-saham Amerika itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan itu ketika Eropa itu dihantam oleh Perang Dunia ke-1 ya teman-teman. Amerika kan jauh, jadi aman dari situ. Saham-saham Amerika bisa naik gede. Apa yang terjadi setelahnya? Saham-saham Amerika itu tidak outperform saham-saham di luar Amerika. Jadi ini adalah global, tidak termasuk saham-saham Amerika. Terjadi lagi setelah Perang Dunia Kedua ini di resesi 1960 ini juga terjadi, saham-saham Amerika naik. Dan juga setelah di era quantitative easing ini, ketika di masa-masa COVID ini, saham-saham Amerika juga memuncak dengan gila-gilaan. Dan di bear market yang ini barusan hampir selesai, saham-saham Amerika mungkin akan tidak terlalu outperform dibandingkan dengan saham-saham yang
berada di luar Amerika. Saya memprediksi kalau saham-saham China yang akan naik dan besar ke depannya, karena di sebelumnya terjadi di tahun 1987 kalau kita lihat di sini saham-saham saham-saham Jepang itu naik ketika memasuki masa-masa keemasan negara Jepang. Ada banyak produk elektronik yang muncul daripada Jepang seperti yang kita ketahui. Ada AC, mesin cuci, TV, radio, Walkman, apapun itu. Dan mungkin akan terjadi juga pada China karena China sekarang berada di posisi yang sangat kuat. Dia sudah mulai membuka negaranya, kemudian mulai mengucurkan dana juga dengan menyediakan likuiditas global, membuka pintu kripto juga melalui negara Hong Kong. Lebih tidak terlalu ketat lagi untuk urusan COVID-nya ya teman-teman. Dan ini akan menggairahkan ekonomi China, teman-teman bisa menaikkan harga sahamnya menurut saya aja. Selain saham-saham China yang saya prediksi akan naik, kemungkinan adalah juga harga Bitcoin dan kripto, karena dari China sendiri mereka pro kripto ya teman-teman. Kalau Bitcoin kita tidak tahu, tapi menurut hemat saya ya saya bisa bilang mereka mengakumulasi Bitcoin tetapi tidak dikasih tahu oleh orang lain. Apa yang di-reply oleh Aditya Kusno, tanyakan kepada diri sendiri apa yang bisa kamu lakukan untuk dunia, jangan tanyakan kepada dunia apa yang bisa mereka lakukan untuk kamu. Bayangkan apa yang terjadi kalau misalnya indeks mata uang dolar itu memuncak, defisit spending atau kita bikin utang terus itu tidak masalah ketika dolar itu kuat atau DXY-nya itu naik ya teman-teman. Bayangkan ketika hutang yang berjibun-jibun itu ketika dolar itu lemah, apa yang bisa terjadi ya teman-teman. Ini bukan financial advice, teman-teman harus lakukan research-nya sendiri. Apa indikasi yang diberikan oleh Aditya Kusno ini, DXY itu sudah memuncak kemarin-kemarin dan akan menurun ya teman-teman, dan akan ke pasar-pasar lainnya. Jadi uang itu tidak akan selamanya berada di USD terus tersimpan di sana. USD bukan merupakan safe haven. Pasti suatu saat di mana uang tersebut akan ke pasar-pasar yang lainnya, dan menurut saya Bitcoin dan kripto adalah salah satunya. Jadi pastikan teman-teman ada di posisi yang benar di masa-masa seperti ini. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.